Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulil Amri S, NIM 1831041177 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, kelas E angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang sosiologi penjas dan olahraga dengan tema kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Yang pertama, di sini saya akan mengambil rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah perempuan dalam perspektif dua aliran besar sosiologi. Yang kedua adalah bentuk partisipasi wanita dalam olahraga. Yang ketiga adalah partisipasi wanita dalam olahraga. Yang keempat adalah isu gender dalam olahraga. Yang kelima, resiko olahraga selama kehamilan. Yang keenam, wanita dalam olahraga. Dan yang ketujuh adalah analisis partisipasi wanita dalam olahraga. Pertama, 1. Perempuan dalam perspektif dua aliran besar sosiologi. Dalam tradisi keilmuan sosiologi yang ada dua aliran klasik yang senantiasa dijadikan rujukan. Pertama adalah aliran struktural fungsional. Menurut aliran ini, proses transformasi sosial terjadi karena adanya pematangan fungsi dari masing-masing struktur sosial yang ada. Teori ini lebih menekankan pada keteraturan atau order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Masyarakat menurut teori ini merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak ada fungsional, maka struktur tidak akan ada atau hilang dalam sendirinya. Menurut Robert Camerton berpendapat bahwa objek analisa sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosialisasi, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan lain sebagainya. Penganut teori fungsional ini memang memandang segala peranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional. Dalam artian positifnya itu suatu hal yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Yang kedua adalah bentuk partisipasi wanita dalam olahraga. Salah satu hasil penelitian yang digarap oleh Brown dan Davis pada tahun 1978 mengidentifikasi bahwa sikap wanita terhadap jenis olahraga keras, body contact contohnya, masih sangat rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pada umumnya, wanita kurang menyukai cabang-cabang olahraga yang sangat dengan kekerasan fisik. Penelitian yang secara berturut-turut dilakukan oleh Breidenmeyer dan kawan-kawan pada tahun 1982 sampai 1984 menginformasikan bahwa pada tingkat kompetisi yang lebih tinggi baik atlet laki-laki maupun wanita telah mengarah pada partisipasi yang lebih jauh meningkat. Adanya orientasi ini akhirnya menggiring
dan memengaruhi perbedaan pemilihan jenis aktivitas yang dilakukan kaum wanita, terutama dikaitkan dengan kehidupan sosial dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Sejak awal era 70-an, terjadi perubahan yang cukup dramatis dalam peran wanita dan olahraga. Yang pertama adalah kesempatan baru. Sebelum datangnya tahun 1970-an, kaum wanita tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga karena satu alasan yang sangat sederhana, yakni tidak adanya perkumpulan atau program yang tersedia untuk mereka. Meskipun sebagian orang tua belum memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan pola pikir tersebut, kegiatan olahraga sudah mulai menarik kaum wanita, terutama kaum remaja putri. Yang ke poin B, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mulai menerima keberadaan wanita dalam kegiatan olahraga serta kegiatan lainnya seperti ekonomi, politik, dan lain-lain. Pada awalnya mendapatkan tantangan yang cukup keras dari kalangan masyarakat yang masih menganut tatanan masyarakat ortodoks. Hal ini terjadi bahkan di negara sebesar dan seliberal Amerika Serikat setelah melalui proses lobi yang berlangsung puluhan tahun. 6 tahun kemudian, publikasi yang menyoroti kehidupan kaum wanita pada dunia olahraga mulai diedarkan. Bergulirnya kebijakan yang menerima persamaan hak dan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga, menjadi negara Kanada sebagai negara barat pertama yang membuka peluang besar bagi kaum wanita untuk terjun secara bebas dalam aktivitas olahraga. Itu contohnya. Masuk poin yang ketiga, yaitu partisipasi wanita dalam olahraga. Masuknya wanita dalam dunia maskulinitas memang berawal dari adanya gerakan sosial wanita yang terjadi secara global untuk mempertegas para wanita berkembang menjadi manusia yang sempurna dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan fisik mereka. Seperti diungkapkan oleh Coakley pada tahun 2001 dalam buku yang berjudul The Global Women's Movement Over the Past 30 Years has emphasized the females are enhanced as human beings when they develop their intellectual and physical abilities. Pengembangan intelektual dan fisik wanita telah menjadi fondasi partisipasi mereka dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Selain itu, Coakley juga menuliskan bahwa kesadaran akan manfaat aktivitas jasmani bagi kesehatan telah mendorong para wanita untuk mencoba kesempatan memainkan berbagai sistem macam olahraga. Aktivitas jasmani yang dilakukan para wanita juga telah mengubah image feminitas melalui pengembangan kompetensi dan kekuatan fisik mereka. Menurut Saavedra dalam buku yang terbit pada tahun 2005, halaman kelima, menyatakan ada 3 kategori dalam partisipasi olahraga anak-anak, perempuan, dan para wanita, yaitu keamanan, kewajiban bersaing, dan gender dan seksualitas. Sedangkan Coakley mengungkapkan bahwa dalam bukunya yang berjudul dikutip dalam bukunya Fairness and Equity Issue Revolve Around Topic Such As. Di sini terbagi menjadi 3 bagian yang dijelaskannya. Yang pertama yaitu pola partisipasi olahraga
di kalangan wanita. Yang kedua, ketidakadilan gender dalam kesempatan partisipasi, dukungan untuk atlet dan pekerjaan dalam pembinaan dan administrasi. Yang ketiga yaitu strategi untuk mencapai kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan perempuan yang ada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan wanita dalam olahraga. Menurut Curtis, Ricard, dan Muir menemukan 6 faktor dalam penelitiannya, yaitu yang pertama kendala sosial budaya, yang kedua kendala akses, yang ketiga kendala efektif, yang keempat kendala fisiologis, yang kelima kendala sumber daya, dan yang keenam adalah kendala interpersonal. Menurut Coakley menyebutkan 5 major factor account for recent increases in sport participation among girls and women. Yang pertama yaitu kesempatan baru, yang kedua undang-undang persamaan hak pemerintah, yang ketiga gerakan hak perempuan global, gerakan kesehatan dan kebugaran yang berkembang, yang kelima meningkatkan liputan media tentang wanita dalam olahraga. Yang selanjutnya poin keempat, isu gender dalam olahraga. Yang pertama adalah pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut John M. Ekchol dan Hassan Sadli, secara umum pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Buku Seks dan Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perbedaan gender dalam olahraga. Perlakuan terhadap atlet perempuan dan laki-laki pertama kali dilihat atau ditampilkan di publik pada tahun 70-an, di mana tim olahraga wanita menerima dana yang lebih rendah dari tim pria. Pada tahun 1974, budget program olahraga pria 5 kali lebih besar budget daripada untuk wanita. Bahkan pada tingkat universitas perbedaannya sampai 100 kali lipat. Women Sport 1974 yang dikutip pada tahun itu. Diskriminasi ini terlihat dalam hal fasilitas dan peralatannya. Itu contoh misalnya. Yang ketiga adalah permasalahan gender di dalam olahraga dan munculnya penyetaraan gender. Perbedaan gender juga dapat menimbulkan berbagai masalah dan juga perdebatan mengenai posisi laki-laki dan juga perempuan. Akan tetapi banyak timbul permasalahan mengenai gender perempuan di dalam olahraga karena perempuan lebih rapuh lebih lemah kemampuan fisiknya untuk melakukan olahraga yang dilakukan oleh kalangan laki-laki. Perempuan tidak semuanya mendapatkan status atlet atau olahragawan. Contohnya, sejak mereka lahir, status partisipasi olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan status achieved, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja.
Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran atau askrip status. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu yang pertama meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang secara peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dalam status keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya juga. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan terjadi menurut Davis pada tahun 1947 dalam kutipannya karena harapan masyarakat kurang memperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang selanjutnya itu apabila harapan masyarakat akan tindakannya diketahui, akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Yang selanjutnya apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu, masyarakat olahraga Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang. Menurut Coakley tahun 1990, yang lebih terjadi adalah kekurangan di antaranya dalam hal yang pertama adalah persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. Yang kedua, penjadwalan pertandingan dan waktu latihan. Yang ketiga, kesempatan memperoleh pelatihan di tutor akademik. Yang keempat, penugasan dan kompensasi pelatih dan tutor. Yang kelima, ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan serta fasilitas publik. Publisitas bagi secara individu, tim, dan event. Itu yang terakhir. Masuk poin kelima adalah resiko-resiko olahraga selama kehamilan. Di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu trauma langsung, pasti itu. Uterus adalah organ pelvis yang tersimpan aman dalam dinding-dinding tulang pelvis sampai minggu ke-12 kehamilannya. Setelah itu, fetus dilindungi oleh lapisan tebal seperti spons dan uterus dan sejumlah lapisan tebal seperti cairan kecil, cairan amnion. Kondisi tersebut yang menyebabkan trauma terhadap fetus sangat jarang terjadi akibat aktivitas ibu-ibu hamil. Yang kedua, berkurangnya peredaran darah uterus. Penelitian pada contohnya binatang menunjukkan bahwa peredaran darah uterus dapat berkurang selama olahraga. Tetapi hasil penelitian ini belum cukup konsisten. Selanjutnya, penelitian Claps memperhatikan adanya tanda pengalihan aliran darah otot ke uterus ke plasenta yang dikompensasi oleh mengikatnya ekstraksi O2 oksigen dari darah yang beredar dalam uterus selama ibu melakukan olahraga. Poin ke-6, wanita dalam berolahraga. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aktivit status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang
dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Activity status bersifat terbuka bagi siapa saja yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan partisipasi dan derajat sosial dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksakannya untuk terus memobilisasi setiap tindakan. Mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph H. Turner memiliki dua bentuk, yaitu Cortes Mobility, mobilitas PEC 25, JSPIID volume. Yang kedua, Sponsored Mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Yang poin ketujuh, analisis partisipasi wanita dalam olahraga. Sejak tahun 1970-an terjadi perubahan yang tingkat partisipasinya olahraga wanita. Hal ini terjadi di negara industri, contohnya seperti di Amerika. Tahun akademis 1970 sampai 1971, kurang dari 300.000 siswi sekolah menengah bermain olahraga di tim sekolah. Tahun akademis 1983 sampai 1984 ada sekitar 1.800.000 siswa yang berpartisipasi. Kenaikan ini sebanyak 60% dari sebelumnya. Hal ini sangat menarik karena pada periode yang sama jumlah siswi menurun sebanyak 5%. Di tingkat universitas sebanyak 16.000 mahasiswi bermain olahraga tim tahun 1970-an. Namun tahun 1984 lebih dari 1.500 orang berkurang. Kenaikan sekitar 90%. Sulit untuk menunjukkan bahwa jumlah partisipasi pada program olahraga masyarakat, namun hampir semua laporan memperhatikannya adanya kenaikan partisipasi wanita dalam olahraga. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan sedikit tentang sosial komunitas dan olahraga dengan tema kesepahaman menentukan perspektif status dan peranan sosial wanita dalam olahraga, dalam bidang keolahragaan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu, tetap berolahraga. Terima kasih.